Kisah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Pembunuhan berencana oleh seorang Khawarij, Ibnu Muljam. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan fase ujian berat bagi umat muslim. Kondisi tak kondusif pun terus dihadapi Ali pasca Perang Siffin. Saat itu, kelompok yang sebelumnya berada di barisannya malah membelot. Merekalah kaum Khawarij. Mereka melakukan pemberontakan, mendirikan pemerintahan sendiri, menyatakan permusuhan terhadap umat Islam, mengkafirkan seluruh umat muslim yang tidak sejalan dengannya, dan menyebar teror ke seluruh penduduk. Bahkan, mereka tak segan membunuh Abdullah bin Khabbab dengan menyembelihnya dan istrinya yang sedang mengandung. Menyadari kekacauan sedang terjadi, Ali memutuskan untuk memerangi kelompok ini. Perang ini dikenal dengan Perang Nahrawan pada 38 Hijriah. Hingga akhirnya, kelompok Khawarij kalah telak. Tak sedikit dari mereka tewas terbunuh. Dari kekalahan inilah, kelompok Khawarij menanam dendam dan kebencian kepada Ali. Peristiwa terbunuhnya Ali berawal dari berkumpulnya 3 orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi, Al-Bara bin Abdullah at-Tamimi, dan Amr bin Bakar at-Tamimi. Mereka berkumpul mengenang teman-teman mereka yang tewas di Nahrawan saat berperang dengan Ali. Mereka mulai membandingkan kehebatan amal teman mereka itu dengan amalan mereka. Lalu mereka merasa kerdil dan malu karena amalan mereka sedikit, sementara amalan teman mereka yang telah mati itu amat banyak di mata mereka. Lalu mereka berkata, "Apa yang bisa kita lakukan sepeninggal mereka? Bagaimana kalau kita tebus dengan mendatangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu, kemudian kita bunuh mereka, sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka, dan kita balaskan kematian teman-teman kita." Ibnu Muljam berkata, "Aku akan menghabisi Ali bin Abu Thalib." Al-Bara bin Abdullah menyambut, "Aku akan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan." Dan Amr bin Bakar berkata, "Aku yang menghabisi Amr bin Al-As." Mereka berikrar, berjanji untuk tidak mundur dari rencana busuk itu sampai masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh dalam misi tersebut. Mereka hunuskan pedang sambil menyebut nama-nama target masing-masing. Operasi pembunuhan ini mereka rencanakan pada 17 Ramadan 40 Hijriah. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju para sahabat yang mulia itu. Setibanya di Kufah, Ibnu Muljam menyembunyikan identitasnya. Ia kemudian langsung menemui temannya yang berasal dari Bani Taim. Keduanya bercerita mengenang teman-teman mereka yang tewas di Nahrawan. Lalu, Ibnu Muljam menyampaikan maksud kedatangannya ke Kufah adalah untuk membunuh sang khalifah. Rencana busuk ini menjadi rahasia antara mereka berdua. Di tempat ini pula, Ibnu Muljam bertemu tambatan hatinya, seorang wanita cantik dari Bani Taim. Namanya Qatam, bak pungguk merindukan bulan. Keduanya memiliki pengalaman pahit yang sama terhadap Ali. Ayah dan saudara laki-laki Qatam tewas di Nahrawan saat memerangi Ali. Mereka semua adalah kelompok Khawarij yang membaur dengan simpatisan Ali. Mereka menjadi simpatisan ala-ala untuk sang Amirul Mukminin. Karena itulah, tidak sedikit dari pengikut Ali yang berkhianat. Menanggapi lamaran Ibnu Muljam, Qatam berkata, "Aku mau menikah denganmu, kecuali kau mau mengobati dendamku." "Apa yang kau inginkan?" kata Ibnu Muljam. Ia berkata, "Maharku adalah 3.000, seorang budak laki-laki, seorang budak perempuan, dan membunuh Ali." Ternyata, wanita ini menjadikan nyawa Ali sebagai maharnya. Ibnu Muljam menanggapi,
Adapun membunuh Ali, sebelum kau sebut itu, akulah orang yang kau cari. Qatam berkata, carilah kesempatan untuk itu. Kalau kau berhasil, kau telah mengobati dirimu dan diriku. Hidupmu pun akan bahagia bersamaku. Kalau engkau yang terbunuh, pahala di sisi Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Ibnu Muljam pun menjawab, demi Allah, tidaklah kedatanganku ke sini kecuali untuk membunuh Ali. Untukmu, apa yang kau pinta? Qatam kemudian berkata, aku akan mencarikan orang yang bisa membantumu. Lalu Qatam kemudian memanggil seorang laki-laki dari kaumnya yang bernama Wardan. Ia yang akan menemani Ibnu Muljam dalam menjalankan pembunuhan yang mereka rencanakan. Sementara itu, Ibnu Muljam menemui seorang yang terkenal pemberani, yaitu Syabib bin Bucrah, yang juga merupakan veteran perang Nahrawan. Maukah engkau meraih kemuliaan dunia dan akhirat? Kata Ibnu Muljam. Apa itu? Tanya Syabib. Membunuh Ali. Jawab Ibnu Muljam. Syabib berkata, engkau datang dengan membawa malapetaka. Bagaimana kau mampu untuk membunuhnya? Ibnu Muljam berkata, bersembunyi di jalan menuju masjid. Saat dia keluar untuk sholat subuh, kita sergap dan habisi dia. Kalau kita berhasil, kita telah mengobati diri kita sendiri. Dan kalau kita yang terbunuh, pahala di sisi Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Syabib berkata, celaka engkau. Kalau itu bukan Ali, tentu lebih ringan. Kau tahu bahwa ia adalah orang yang pertama-tama memeluk Islam, seorang yang utama dan berjasa dalam Islam. Berat rasanya bagiku untuk membunuhnya. Ibnu Muljam pun mempengaruhinya. Ia berkata, tidakkah kau tahu bahwa dia telah membantai para ahli ibadah yang soleh di Nahrawan? Kalau begitu, kita membunuhnya sebagai balasan atas terbunuhnya teman-teman kita itu. Perkataan Ibnu Muljam ini membuat Syabib ikut terpengaruh. Mereka menginginkan nyawa dibalas dengan nyawa. Syabib pun menerima ajakan pembunuhan berencana itu. Tibalah waktunya. Saat itu malam Jumat, tepat 17 Ramadan. Malam di mana rencana buruk dari 3 orang yang buruk ditunaikan. Ibnu Muljam bersama Syabib dan Wardan menyiapkan pedang mereka. Ketiganya menghunuskan pedang, bersembunyi di pintu yang menjadi tempat kebiasaan Ali keluar. Saat keluar, Ali berteriak membangunkan masyarakat. Solat, solat. Saat itulah, dengan cepat, Syabib menyabetkan pedangnya ke leher Ali. Dan Ibnu Muljam menimpalinya dengan membacok kepala sahabat yang mulia ini. Darah Ali mengucur membasahi janggutnya. Ibnu Muljam berkata, tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali. Ali berteriak, tangkap mereka. Wardan terbunuh dalam pengejaran. Sementara Syabib berhasil meloloskan diri dan Ibnu Muljam tertangkap. Peristiwa ini menyebabkan Ali tidak bisa mengimami sholat jamaah di masjid. Ali berkata, bawa ke hadapanku orang yang mencoba membunuhku itu. Orang-orang pun membawanya masuk. Ali berkata, hai musuh Allah, bukankah Allah telah berbuat baik padamu? Iya, jawab Ibnu Muljam. Apa yang membuatmu melakukan ini? Tanya Ali. Ibnu Muljam menjawab, aku telah mengasah pedangku selama 40 hari. Dan aku memohon kepada Allah agar membunuh seburuk-buruk makhluknya dengan pedang ini. Ali berkata, menurutku, engkaulah yang akan dipancung dengan pedang itu. Dan menurutku, engkaulah seburuk-buruk ciptaan Allah itu. Ali melanjutkan, nyawa dibalas dengan nyawa. Kalau aku mati karena perbuatannya ini, maka hukum mati dia. Tapi kalau aku masih hidup, akulah yang akan menentukan hukum untuknya. Wahai Bani Abdul Muttalib, janganlah kalian terlibat dalam permasalahan darah kaum muslimin. Orang-orang mengatakan,
Amirul Mukminin telah terbunuh. Ingat, jangan kalian menghukum mati kecuali orang yang telah membunuhku saja. Hasan, kalau aku wafat karena sabetannya ini, pancunglah dia dengan 1 kali tebasan. Jangan dimutilasi, karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sampai kalian memutilasi, walaupun terhadap anjing galak. Ibnu Muljam menyatakan, pedangnya beracun. Seandainya luka 1 tebasan karena sabetan pedangnya dibagi-bagi ke seluruh penduduk Mesir, pasti semuanya tak ada yang selamat, sehingga tak mungkin Ali selamat. Akhirnya, Ali bin Abu Thalib menghembuskan nafas terakhir pada 21 Ramadan 40 Hijriah. Di tempat lain, Al-Bara menyabet Muawiyah yang sedang mengimami sholat subuh. Muawiyah terluka, tapi serangan itu tak sampai membunuhnya. Sementara Amr bin Bakar yang berencana membunuh Amr bin As salah dalam targetnya. Pada hari itu Amr tidak mengimami sholat karena sedang diare. Imam penggantinya Kharijah bin Abu Habib pun terbunuh. Ketiga Khawarij ini berhasil ditangkap dan dihukum mati. Umat Islam merasa sangat terpukul dengan terbunuhnya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Perasaan yang sama juga mereka alami saat terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kejadian yang berturut-turut dan berdampak melebar ini membuat kaum muslimin sadar bahwa api fitnah akan semakin membara dan menyala. Darah akan bertumpah di tengah umat ini lebih deras lagi. Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.